Oke, ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Ini nggak mungkin cuma sejam 2 jam, mungkin bisa berhari-hari. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka." Menerima mereka ini siapa? Bangsa-bangsa lain. Perhatikan ya, menerima bangsa-bangsa lain. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sunatnya ada? Nggak ada. Ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus. Habis itu, Paulus dan Barnabas sharing-sharing tentang Injil yang mereka bagikan. Bayangkan. Sebentar, bayangkan. Petrus dan rasul-rasul bisa jadi, saya nggak bilang itu adalah kepastian. Bisa jadi saat itu, berarti di kalangan mereka pun masih ada yang Injil dan sunat. Dengan asumsi bahwa bersidanglah rasul-rasul. Dan ada diskusi seperti itu. Berarti betapa jeniusnya nggak Paulus. Dia nggak diajar sama siapapun. Ngerti kasih karunia Allah. Kenapa bisa kayak gitu? Itulah, ingat. Waktu dia sebelum bertobat, intelektualitasnya segini. Spiritualitasnya juga segini. Ingat. Saya udah pernah kasih quotes waktu itu. Apa? Kita diselamatkan Tuhan bukan karena ketekunan kita. Tapi ketekunan kita tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tidak diselamatkan Allah karena kita setia kepada Dia. Tapi kesetiaan kita tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Maka dengan pengetahuan segitu rupa, dengan spiritualitas yang dulu di zaman dia sebelum bertobat seperti apa, dan dia tetap menjaga spiritualitas, tapi sekarang tujuannya berubah. Bukan lagi untuk dirinya, tapi sekarang untuk Allah. Sekarang dia mengerti Injil jauh lebih cepat daripada yang lain. Makanya saudara-saudara, kita tahu kita selamat hanya karena kasih karunia Allah. Tapi jangan lupa, kalau engkau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, bentuklah dirimu juga masing-masing. Ya, bentuk dirimu masing-masing. Semakin banyak kau belajar, semakin banyak kau berdiskusi, semakin banyak kita melayani, semakin banyak kita mengerti panggilan orang Kristen dan mengerjakannya, semakin banyak yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga semakin bisa juga seperti Paulus. Dia tidak belajar dari Petrus, tapi dia ngerti Injil. Makanya dia bilang, kalau saya ternyata bisa ngerti Injil sampai segitunya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amazed ya, ceritanya cukup unik ya, di Kisah Rasul 15 dan Galatia 2 ini. Saudara-saudara, paham ya sekarang ya, bagaimana ternyata Paulus membawa cerita itu yang waktu itu di Yerusalem kepada cerita di Galatia. Kenapa? Karena kasus di Galatia dan di Yerusalem mirip. Apa? Sunat. Atau ritual. Atau perbuatan baik. Yang dianggap menjadi sandingan dari keselamatan, dari kepercayaan kepada Kristus. Kalau mau selamat, percaya Kristus dan, oh no, semua dihajar hanya kepada Yesus Kristus saja. Puji Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab, semua ada jawabannya. Betul? Maka sekarang, bagaimana kita selamat? Hanya karena percaya Kristus. Jadi jangan lagi mengandalkan perbuatan-perbuatan kita. Atau juga mengandalkan kekudusan-kekudusan kita yang tidak ada kudus-kudusnya.
Kalau kita ngomongin, kalau apalagi ya, trademark orang yang biasanya membicarakan perbuatan baik, itu pasti akan dikaitkan dengan kekudusan. Saya pernah waktu itu pelayanan di satu tempat. Saya waktu itu masih main saxophone ya. Saya pelayanan, terus kami waktu itu selesai ibadah pertama, tiba-tiba ada satu majelisnya datang kepada pemusik. Dia tiba-tiba ngomong gini, hari ini saya belum merasakan atmosfer Roh Kudus yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya dua sih. Gini masalahnya gini, saya lihat dia ketika dia berdoa, ketika kami ibadah doa nih, yang lain berdoa sungguh-sungguh, dia main handphone. Biasanya yang paling banyak ngomongin kekudusan, memang paling kudus. Biasanya ya. Tapi saya juga mau bilang, biasanya yang paling banyak ngomongin Injil, dia tahu hidupnya menderita kalau tidak ada Injil. Come on, semuanya kita harus menjadikan ini sebagai dasar dan menjadi kuncian hidup kita. Lanjut. Dan kepada mereka kubentangkan Injil, ayat 2 ya, Galatia 2. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Itu tadi ya rasul-rasul ya. Galatia 2 ayat 2 itu rasul-rasul itu maksudnya. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan aku telah berusaha. Dari sini kita bisa lihat dua hal. Boleh di next? Tentang kasih paham mengenai hidup di dalam kasih karunia. Pertama, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, dia mengikuti panggilan Allah. Artinya dia memberitakan Injil. That's it. Tapi ada yang kedua. Mempertanggungjawabkan hal ihwal apapun yang berkaitan dengan pemberitaan Injil. Menarik. Kenapa? Ternyata kalau kita diutus untuk melayani, lihat Paulus, apakah Paulus memisahkan diri dari gereja? Jawabannya tidak. Paulus justru bertanggung jawab kepada gereja. Jadi saya mau bilang, apapun yang kita lakukan, entah beritain Injil atau apapun, tapi gereja tidak tahu apa-apa, maka bahaya. Kenapa? Engkau bertanggung jawab sama siapa? Kita aja kalau di tempat kerjaan punya bos, betul? Nah, kita bertanggung jawab sama bos kita. Nah, bagaimana mungkin kita yang tahu bahwa Allah adalah Allah yang disiplin, Allah yang penuh kasih tapi penuh dengan keadilan, kok bisa mau hidup dengan liar lepas dari gereja? Padahal Kristus mati buat menyelamatkan gereja. Wah, tapi kan gereja individu, betul. Ingat ya, gereja itu adalah individu tapi juga kongregasi. Artinya persekutuan umat Allah. Jadi jangan membuat segala sesuatu yang terpisah daripada gereja. Ini yang harus kita sama-sama tanamkan. Lanjut ke ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ingat, Paulus orang apa? Yahudi, pasti sunat. Titus orang apa? Yunani, tidak sunat. Waktu dia pelayanan bareng sama Paulus, apakah disuruh sunat? Ternyata Paulus bilang, enggak usah sunat. Enggak usah sunat, gak apa bro. Keselamatan lo gak hilang gara-gara sunat, bener dah. Lagian selamat cuma karena, lo udah percaya Yesus belum? Nah itu makanya, mungkin pertanyaan Paulus saat itu ya, lo udah percaya Yesus? Udah, sunat gak? Dia nggak nanya kayak gitu. Kalau yang lain mungkin nanya. Udah sunat belum? Atau kayak tanya, masih nonton porno? Masih ini? Masih mencuri? Masih ini? Seakan-akan yang berkhotbah tidak punya dosa. Justru dari kalian semua, saya yang paling berdosa mungkin. Karena saya ngomongin firman, tapi saya juga paling mudah mendustainya. Karena saya paling mudah untuk tidak melakukannya. Dan paling mudah untuk mengelabui Anda semua. Makanya saya juga harus berjaga-jaga atas hidup saya. Saya nggak bilang saya sempurna ya. Tapi saya berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita sama-sama. Makanya siapapun kita, kalau engkau ada di gereja, mari layani Tuhan. Kita kekurangan pelayan di sini. Mari layani dia. Jangan takut. Kalau takut, ada Cien, tenang aja.
Tetapi kedatipun Titus, tapi saya nggak bilang ya kalau pelayanan berarti, wah berarti nggak usah gini ya segala macam. Enggak. Kita kan sedang bersama-sama untuk bisa semakin serupa Kristus. Mari kita tunjukkan kebersamaan di dalam semakin serupa dengan Kristus itu. Jangan meninggalkan satu dengan yang lain. Kita menjadi satu kawanan loh, dan ada orang yang punya kelemahan loh. Tapi apakah orang yang lemah itu tidak bisa melayani? Nah itu pertanyaannya, apakah yang lemah itu, ya kecuali kalau dia mau jadi WL tapi suaranya sumbang, ya itu kelemahan yang tidak boleh melayani sebagai WL. Jangan ya. Jangan. Tapi kalau Anda punya kemampuan atraksi akrobat sini atau apa gitu ya, juggling gitu, ya boleh, tapi jangan di sini, jangan di ibadah ya. Nanti terlalu rame. Nah, pas fellowship bisa juggling terus sampai 2 jam ya. Ada break 15 menit. Sejam kali 2 reguleran kah? Nah itu ya, jadi saudara-saudara perhatikan ya. Ayo mari layani Tuhan, jangan lihat yang lain-lain. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa menyunatkan dirinya. Tahu nggak menariknya dari teks ini apa? Paulus mengaplikasikan Injil itu betul-betul diaplikasikan dalam hidupnya. Sampai dia tidak menyuruh Titus untuk sunat. Nah, kadang-kadang kita mengaplikasikan Injil mungkin lebih berat ke orang lain daripada ke diri kita. Atau mungkin lebih berat ke kita daripada ke orang lain. Tapi di sini Paulus menunjukkan, bukan karena sunat kok dia selamat. Jadi sekarang dia mengaplikasikan itu juga kepada Titus. Mari, kalau hidup di dalam Injil artinya Injil itu harus saya nikmati, saya lakukan, tapi juga orang lain juga bisa nikmati dan bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi jangan lagi menambahkan batu sandungan atau tadi bahasanya Petrus di ayat 15 apa? Menambahkan kuk atau beban kepada orang lain. Bahkan ayat 4 ngomong apa? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus, supaya dengan jalan itu mereka memperhambakan kita. Bayangkan ya, sunat baik ya padahal ya, nggak masalah kan? Sunat baik, tapi bisa menjadi bentuk perhambaan yang baru. Jadi kalau ada hal yang baik yang terlihat kudus, itu dipakai untuk menambahkan kepada keselamatan, artinya ada perhambaan baru yang mau mengekang keselamatan itu sendiri. Sehingga apa? Orang yang ada di dalamnya jadi tidak bebas. Sungguh berbahaya. Jadi saudara-saudara, mari. Sampai di ayat 4 ini aja dulu. Minggu depan kita akan bahas yang lain. Selanjutnya. Tapi perhatikan ya saudara-saudara, apa yang mau saya katakan, apa yang mau kita lihat dari dalam 4 teks ini. Satu hal yang paling penting, jangan lagi menambah apapun di dalam keselamatan. Keselamatan hanya karena Kristus saja, tidak ada yang lain. Keselamatan hanya karena Yesus. Jangan lagi ditambah oleh puasa-puasa. Jangan lagi ditambah oleh kekudusan-kekudusan, perbuatan-perbuatan kudus. Jangan lagi ditambah dengan aplikatif-aplikatif lain yang terlihat suci padahal kekangan. Jangan ditambah lagi dengan sunat atau ritual ibadah yang kita pikir itu adalah suci, tapi ternyata adalah perhambaan. Maka hanya Injil lah, memahaminya dan menghidupinya. Itulah yang akan membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kalau Engkau boleh mengizinkan kami semua boleh menikmati Injil, itu semuanya karena Tuhan. Maka Tuhan tolong kami, supaya kami semua adalah orang-orang yang boleh betul-betul menghidupinya. Engkau juga sudah kasih paham kepada kami tentang Injil itu seperti apa melalui cerita hidupnya dari Paulus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmatinya. Dan kami boleh Tuhan ada di dalamnya dan boleh mengertinya. Terima kasih. Maka Tuhan tolong kami. Bukti dari pengertian yang kami dapatkan hari ini adalah tindakan yang akan kami kerjakan. Maka Tuhan, tolong supaya kami betul-betul menjadikan Injil sebagai pusat hidup kami. Dan juga menjadi satu hal yang kami pentingkan dan yang kami utamakan daripada hal-hal lain.
Sehingga kami tidak menambahkan kepada keselamatan sesuatu yang lain. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bebas oleh karena Injil dinyatakan dan juga dilakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik online maupun onsite. Biarlah kasih karunia Tuhan yang terus kami harapkan. Dan juga karena kami memahami kasih karunia-Mu, kami menyembah-Mu dan memuliakan-Mu karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.